Iya. Oke. Jadi gimana? Kalau pikiran abang cuma kayak gini, nggak usah bahas agama orang lain. Iya, tapi Paham? pertanyaanku nggak ada jawabannya kah? Kenapa bisa Tuhan ditempeleng itu maksudnya apa? Jelaskan tadi, kenapa bisa disalibkan Yesus Kristus? Karena dosa abang banyak. Loh, aku kan belum ada saat itu. Ya, setiap tahun itu kami adakan. Dan Setiap tahun salib Yesus. Kejam kali kau anak orang kau bunuh. Habis itu dosamu yang mau dihapus. Nggak tanggung jawab tuh. Lu aja yang salib diri lu untuk dosa lu, ngapain anak orang? Enak aja. Lu yang maling sepatu. Orang yang harus mati untuk dosamu. Ditempeleng sama orang Yahudi. itu bukan urusan abang, yang penting Nah, itu kalau tadi kalau katanya abang mau, sekarang bukan urusan saya, gimana kalau ceritanya? abang mau pengen tahu tentang Kristen, masuk agama Kristen dulu, jangan salah-salah menghina. Loh, aku menghina apa sayang? Aku menghina apa? Dari tadi aku nggak sor omongan abang. Kalau nggak senang, gimana kita jumpa? Jangan bahas-bahas Tuhan lagi sini. Di situ yang mau ribut. Padahal aku cuman ngajak kamu itu berpikir. Situ mau ribut. Abang belum bisa. Udah, dengar dulu. Saudara nggak bisa lawan saya, nggak bisa. Dengar dulu. Aku kerja tadi. Datang abang bilang kayak muka ditempeleng. Aku kan bertanya, kenapa mukanya begitu biru? Apakah ada yang pernah menempeleng atau apa gitu? Jangan cuman pakai masker, pakai peci dong. Gitu. Jadi sudah nggak emosi lagi kan? Jangan emosi lah. Orang ganteng kok Bukan emosi, emosi. Bang. Kata-kata abang itu berlebihan. Semua orang punya hati, lagi? punya perasaan. Apa? Dengar dulu, semua orang punya hati dan punya perasaan. Jadi Iya, kalau mau cari ribut, di mana jumpa itu aja. Kok mau jadi ribut? Emang bisa lawan saya? Ya, siapapun bisa kulawan asal pas caranya. Oh, jago abang ini. Jadi takut aku. Mama, ada yang mukul aku, Ma. Ma, ada yang ngancem-ngancem, Ma. Aku laporin sama mamaku kau ya. Aku bukan mengancam, Bang, cuman cara abang Ada itu kau mau salah. pukul tadi, kau mau pukul. Dari tadi abang bilang muka tuh kayak ditempeleng. Lah kan kaya. Itu bahasamu udah salah, Bang. Yang benar yang mana? Ya, kan bisa Wajahmu bertanya kok begitu kayak habis dicipok ya, gitu maunya. memang gitu ajaran Islam ya. Ya, kok Islam yang dibawa? Gitu Kok Islam yang ajaran Islam. dibawa? Biar bertanya sama abang. Aku kan bertanya, kenapa wajahnya kayak habis ditempeleng? Kan begitu pertanyaannya. Aku cuma bertanya. Tadi kamu buka kamera pas di kumismu yang tipis yang 13 lembar itu. Jadi kenapa kayak biru gitu? Jadi gue habis ditempeleng kayaknya anak gini. Ternyata tidak gitu. Emosi kau deh. Emosi kau, jangan emosi lah. Hai, kita kan teman. Jangan emosi Ya, ya. Bang. Abangku aja Islam. Pernah ngomong ke abang ya. Aku ngomong apa? Rekam suaramu dari tadi. Biar kau tahu apa omongan aku. Jangan aku ngomong apa, lupain. Aku bertanya. Aku bilang, mukamu kayak sudah habis ditampilin ya? Aku bilang gitu. Kan tinggal kau jawab, enggak bang, memang dari sononya, dari lahir kayak gitu. Kenapa pula kau emosi? Kau sensitif, kau lagi haid. Buka maskermu Bang, kayak ditempelin nggak?
Hai. Enggak. Aku enggak ditempeleng. Aku enggak ditempeleng. Berani mu. Udah. Jangan marah. Maafkan aku kalau aku salah, ya. Sayang ya. Adikku ya sayang, ganteng. Muslimin menghina demi menghina untuk naik derajatnya. Aku menghina ya? Menghina jelas. Aku nggak Apa terima. menghina? Dihina apa? Dari tadi abang bilang Yesus ditempeleng, Yesus dipukuli, di apa? Emang apa urusan abang di situ? Kan ada dalilnya, adik. Iya, urusan abang apa di situ? Apa? Karena Mengomentari apa orang lain. Karena agama Kristen itu, Dalam undang-undang nomor berapa abang untuk mengomentari agama orang lain? agama Kristen itu memiliki amanat agung, di mana amanat agung itu diperintahkan menjadikan seluruh orang Indonesia menjadi Kristen. Matius 28 nomor 19. Salah satu trik yang dipakai oleh Kristen untuk mengkristenkan orang adalah karena sasarannya umat Islam, maka umat Islam diambil istilah-istilah agamanya masuk ke Bible. Oke, Tuh. terus Nah, itu caranya. Makanya saya hadir untuk membentengi umat Islam. Jangan mau jadi Kristen ya, karena di sana Tuhannya pernah ditempeleng sama orang Yahudi. Apakah itu salah? aku nggak terima. Dalilnya begitu. Ditempeleng katanya Tuhannya. Itu dalilnya, bukan aku yang ngomong. Yohanes berapa itu? Yohanes 8 dikatakan seperti itu. Jangan salahkan saya kan cuma membaca. Yohanes 18. Yohanes 18 nomor 23, Yesus ditempeleng. Matius 26. Dengar dulu bang, jangan Yesus diludahin mukanya. Mana mau kita menuhankan manusia diludahin? Bang. Kalau pengen abang tahu tentang ajaran agama Kristen, ya masuk Kristen, jangan asal-asal menghina. Masa masuk Kristen enak aja? Siapa yang mau menuhankan manusia yang ditempeleng sama orang Yahudi? Gak mau kami. Ngapain ngatur-ngatur lah ditempeleng gitu? Saya tidak ngatur. Gak usah bertanya, gak usah mencaci maki. Siapa yang mencaci maki? Ya aku udah tahu abang mencaci maki dari tadi, menghina. Tidak ada mencaci maki. Orang Kristen naik, berarti gitu omongan abang. Saya bertanya, bagaimana cara Anda membuat kami paham bahwa manusia yang pernah ditempeleng sama orang Yahudi itu sepenuhnya Tuhan? Jawab. Makanya masuk Kristen biar paham. Oh, nggak boleh, masa kayak gitu caranya? Kenapa bisa begitu? Itu namanya pembodohan. Aku nggak mau masuk Islam, makanya pengen aku cari tahu tentang Islam. Bagaimana ceritanya? Saya bertanya. Saya bertanya, bagaimana caranya meledakkan bom? Ya masuk TNI dulu kalau mau tahu caranya. Setelah masuk TNI, kan ada tes-tesnya dulu. Lolosnya kita nih, masuk TNI. Makanya dites, apakah masuk akal ada Tuhan pernah ditempeleng sama orang Yahudi? Masuk akal enggak? Cuman omongan abang aja yang abang dengarkan. Wah, kan dari tadi kita tanya jawab. Emosi aja terus bawaannya ada ini. Kenapa sih ah? Aku bukan adik-adik lagi ya bang. Tapi mukamu kayak babi, anak baby. Kok kayak anak bayi, serius. Mukamu kayak anak bayi. Bayi Dengar dulu bang. onta. Mau pengen tahu ajaran agama Kristen atau agama Kristen? Agama Kristen abang, enggak. Jangan ngomong di Masa orang mau disuruh jadi Kristen boleh enak aja. Kalian jelaskan dulu produk yang kalian jual itu apa isinya. Baru kami beli kalau memang masuk akal. Ayo 1000. Siapa yang mau menerima, siapa yang mau percaya Tuhan dulu bang, ditempeleng kami sama nggak orang jual yang agama. Dengar dulu bang, kami nggak jual agama. Terus kami nggak pengen Cuman orang bagi-bagi Islam mau Indomie. masuk Kristen, tapi nggak Bagi-bagi Indomie. Cuman bagi-bagi Indomie.
Memang kalau orang lemah itu memang gini caranya. Kalau tidak jualan agama, tapi kenapa istilah-istilah Islam diambil? Untuk apa? Apa tujuannya? Supaya kalian jadi Islam gitu. Dengar dulu bang. Nah, Enggak semua kata-kata itu ada di Islam cuman. iya, tapi semua yang kata-kata yang mulia diambil dari Quran. Semuanya diambil. Tidak ada lagi yang tersisa. Itu menurut abang. Itu Dari dulu faktanya. nggak ada di situ. Dari dulu apa? Enggak. Nanti setelah datang penjajah mengambil kata-kata Jadi, itu. Bang, Enak aja. Jangan lahir tahun 90-an. Kata siapa saya lahir tahun 90-an? Saya tahun lebih tua dari kakekmu. Usiaku sekarang sudah 122. Ini tertawa dia. Akhirnya aku membuat kau tertawa. Lucu bang. Tidak Aku berhasil. Aku berhasil membuat kamu tertawa. Jadi adik ini jangan emosi. Kalau diskusi agama itu jangan emosi adikku sayang. Dengar bang. Kalau mau Nah, ini ada perkataanku. Kalau memang pengen tahu abang tentang agama Kristen, masuk Kristen aja. apa ini? Mau pembodohan ini namanya? Ini pembodohan. Kata-kata tempelan di situ. Itu di dalam kitab Yohanes 18. Yohanes 18 nomor 23. Pengen dia ajaran Islam, masuk Islam dia. Ya, karena memang Islam itu baik. Ya, ada benar. kami larang hak-haknya. Ya, karena Islam itu kenapa mau dilarang? Islam itu baik. Udah benar Nah, itu. ada baik abangku. Katanya tadi Ada abang baik baik. Pernah ke masjid. Pernah ke masjid. Oh, berarti Ada bukan baiknya. Muslim dia. Berarti bukan Muslim. Dia cuma KTP Islam. Muslim. Salah itu. Kita tengok kalau Muslim. Islam Kalau beda dengan Muslim. Nah, Islam itu agamanya. Kalau dia menjalankan agamanya baru disebut Muslim. Kristen itu agama. Kalau dia jalankan Kristen baru disebut Kristiani. Gitu. lah, gak usahlah banyak cerita bang. Kalau memang abang paling benar di dunia ini, buktikan. Jangan ngor-ngor di lift. Ya itu makanya aku bilang jangan mau diperbodoh dengan menyembah manusia yang pernah ditempeleng sama orang Yahudi. Apakah itu salah? Urusan abang apa? Ngatur-ngatur jangan mau menyembah. Ya saya kan memperingati umat Islam. Oh, kalau memperingati umat Islam, jangan berdiskusi dengan Kristen. Itu aja. Ya, supaya umat Islam itu tahu ternyata memang betul Tuhannya orang Kristen itu pernah ditempeleng sama orang Yahudi, kan begitu. Berarti yang cium-cium batu itu bang, itu orang yang paling jijik ya. Kenapa bisa? Cium batu Kenapa di bisa? atas sana. Mending cium batu daripada menyembah manusia yang pernah ditempeleng kan? Ini dulu batu-batu gini. Mending menyarai batu, cium batu daripada mencium patung manusia yang pernah ditempeleng sama orang Yahudi. Cilu, bah. Dan inilah dan cuma tahu merendahkan agama orang lain. Loh, tadi kau bilang kita mencium batu, sekarang kau yang bilang merendahkan. Gimana sih? Tidak sanggup kau membuat Islam itu rendah karena memang tinggi. Mencium itu bukan berarti Memang menyembah. rendah, menurutku rendah. Nah itu bisa. Kalau kau merendahkan agama orang boleh. Giliran saya ngomong Tuhan mau ditempeleng kau nggak terima. Jadi cuman kesempatan aja ya kalian tidak punya. Kalau kalian punya kesempatan kalian memenangkan pertarungan. Udah kau pakai BH dulu deh. Benar, dulu, Pak. Pakai BH dulu. Pakai berapa? BH. Nggak mau mencaci maki. Kenapa Islam ini terus gitu omongannya? Oh, nggak mau mencaci maki. Oh, mama. Oh, wala. Bibelmu itu penuh cacian kepada Tuhan kami. Bukan. Makanya bang, kalau ada gereja dekat abang, masuk dulu.
Jangan Bikin cuma apa? ngomong Muslim. Ngomong apa yang Dengarkan masuk ke aja, situ? nggak usah masuk Muslim. Dengarkan aja. Memang kalau Apa? Masa? kalau ada Ah, orang Kristen di situ ngata-ngatain orang Islam atau berdoa tentang keburukan Islam, bunuh aku bunuh. jangan. Nanti kau kena lagu bunuhlah aku sepuas hatimu, atau bila kau perlu cincanglah aku. Janganlah, nanti kayak lagu dangdut lagi kau. Kau lama dibunuh. Saya nggak bisa masuk ke gereja karena di gereja mengajarkan menyembah manusia yang pernah ditempeleng sama orang Yahudi. Bagaimana bisa masuk di otakku? Gak bisa, Dek, gak bisa. Begitu besar kasih karunia Tuhan kita sehingga turun di bumi tempeleng sama, mana bisa masuk di otak? Gak bisa, serius. Gak bisa, makanya aku bertanya, gimana saudara-saudara kami Kristen bisa menjelaskan ke kami umat Islam, kalian Kristen menyembah Tuhan kalian yang pernah ditempeleng sama orang Yahudi? Apa jawabannya? Datang kau marah-marah. Kau mau makan orang malah tadi. Kau malah ngajak kita ketemu. Paling ketemu kamu kencing di celana. Belum ada orang laki-laki depan saya mau bertarung sama saya. Bisa lolos, belum ada. Jangan dulu tarung bebas ya. Tunggu, gua ajarin sama Bu. Jangan dulu tarung bebas. Nggak Kita perlu main, abang ngajarin aku ya. main bulu tangkis aja. Belum pernah ada orang bisa menang melawan saya main bulu tangkis. Udah ada orang tua aku yang ngajarin. Belum pernah ada yang menang melawan saya main bulu tangkis. Catat itu. Apalagi kok Pak Spade. Dengar dulu bang. Aku Kenapa nggak perlu tidak abang ada yang ngajarin. pernah bisa melawan saya Aku main nggak bulu perlu abang tangkis? ngajarin. Karena saya sendiri tidak pernah main. Aku nggak perlu abang ngajarin. Dengar dulu. Masa cuma omongan cuma yang di apa itu dengar lemah Ya kali. udah ngomong. Ya, ngomonglah. Dengar dulu bang. Ah, Aku nggak perlu abang ngajarin. Udah ada orang tua aku yang ngajarin kayak mana caranya berbahasa yang baik. Cara iya. mengajari orang-orang baik. Jangan kayak abang cuman memaki-maki agama orang lain. Kok Lemah aku itu. maki-maki pula? Aku bertanya bagaimana bisa Bukan Anda bertanya itu. menjelaskan? Kalau bertanya nggak gitu caranya. Coba aku tanya nih. Tolong jelaskan kepada saya bagaimana caranya bisa Anda memahami dan menerima, mengimani, meyakini orang yang pernah ditempeleng sama orang Yahudi itu menjadi Tuhanmu. Terangkan, jelaskan, uraikan. Saya dengar. Kan begitu pertanyaannya. Jelaskanlah. Oke, aku jelaskan ya. Oke. Mulai lahir aku dibesarkan di Katolik, mati pun wajib di Katolik. Jadi nggak usah abang perlu mencari tahu kayak mana aku perjuanganku di Katolik. Aku kan bertanya bagaimana caranya kok bisa menuhankan manusia ditempeleng sama orang Yahudi. Jawabannya apa? Itu bukan nggak perlu ku kasih tahu sama orang Islam itu ya. Lu. Tapi Nggak perlu beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Yang percaya baptis, yang tidak percaya akan dihukum. Loh, enak aja kalian mau baptis kita. Ajarkan dulu gimana caranya kalian terima manusia pernah ditempeleng sama orang Yahudi itu adalah Tuhan. Gimana ceritanya? Main baptis aja, enak aja. Dengar dulu bang, biar berceritakan ya. Ya. Abang berdosa di dunia ini, itulah ditebus Sang Maha Penguasa, yaitu Yesus Kristus. Tapi kenapa dia harus ditempeleng? Karena dosa abang banyak, bodoh. Kenapa Yesus yang ditempeleng? Kenapa bukan aku yang ditempeleng? Kenapa Yesus? Karena dia mengampuni dosamu. Bagaimana mengampuni dosaku? Aku hidup sekarang, dia hidup di abad pertama. Aku belum ada berbuat apa-apa. Kalau dosaku pula sudah diampuni. Gimana ceritanya? Konyol itu. Aku belum ada. Dosaku mati dia di atas salib untuk dosa-dosaku. Aku aja belum ada. Kurang kerjaan kali Tuhannya. Sibuk-sibuk sendiri. Orang belum ada kok dosanya sudah ditebus. Apa ini?
bagaimana bisa menerima itu? Memang susah kali memang kalau Memang susah karena nggak masuk akal. Karena nggak masuk akal. kalau pikiran abang batu cuman tahu merendahkan agama orang lain. Kok jadi aku merendahkan lagi? Kenapa aku merendahkan lagi? Aku nggak ada merendahkan. Aku cuma bertanya. Begitu ada gerakan kristenisasi mengkristenkan orang Indonesia, kami orang Indonesia bertanya, oke, kami akan menjadi Kristen, tapi satu syarat, terangkan kepada kami, bagaimana kami yang waras ini bisa menerima ada manusia yang pernah ditempeleng oleh orang, itu Tuhan langit dan bumi, terangkan. Karena setahu kami Tuhan itu maha kuasa, maha perkasa. Kenapa ditempeleng? Siapa yang pernah menempeleng Tuhan biar ku robek-robek mulutnya? Hebat kali dia rupanya. Tuhan ditempeleng enak aja. Coba aku hidup sama itu, ku cincang ususnya. Kenapa Tuhan langit dan bumi ditempeleng? Tempeleng aja sapi kek, Bu Daniel. Singa, harimau kau tempeleng, jangan Tuhan. Masa Tuhan dihinakan, direndahkan seperti itu? Ya itu Tuhanmu, Tuhanmu aja. Jangan kau kristenisasi, jangan kau jadi misionaris, kau pakai istilah-istilah Islam untuk memurtadkan orang. Kau aja yang nyembah manusia yang sudah ditempeleng. Jangan kau aja yang lain. Kami sudah cukup dengan Tuhan kami, Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha suci lagi maha tinggi. Jangan pula kau tampil menggunakan istilah Islam untuk memurtadkan orang agar menyembah kepada orang yang sudah ditempeleng sama orang Yahudi. Kan begitu. Giliran ditanya gimana ceritanya, itu untuk tebus dosamu makanya dia mau ditempeleng. Enak aja. Janganlah kamu mengampuni dosaku kalau kau mau ditempeleng. Jangan. Aku pun tak mau dosaku. Sudi dosaku kau hapuskan dengan kau ditempeleng. Lebih baik aku yang menempeleng kau. Siapa yang menempeleng kau biar ku tempeleng dia. Janganlah kau hapuskan dosaku. Biar saja aku tempeleng yang menempeleng kau. Kau tidak layak untuk ditempeleng karena kau Tuhan. Harusnya digituin. Ini malah kau terima. Tempeleng Tuhanku ya bang, biar dosaku diterima. Apa ini? Bang please bang, tempeleng Tuhanku bang, biar kami dosa dihapus. Kalian ini ajaran apa sih sebenarnya? Dari Tuhan kah atau dari mana ajaran ini? Tuhan maha suci, maha tinggi, kok diajarkan serendah-serendahnya gitu? Iya kalau itu kau imani sendiri, kau telan sendiri seperti Hindu dengan Hindu, Buddha dengan Buddha, tidak mengajarkan orang untuk menjadi Hindu, tidak mengajarkan orang menjadi Buddha. Ini tidak. Segala gaya dibuat, pakaian Islam ditiru-tiru. Tuhan yang umat Islam diambil, nama kitabnya diambil, gelar rasulnya diambil, semua diambil. Untuk mengajak orang Islam yang awam, untuk masuk ke dalam agama yang menyembah kepada makhluk yang ditempeleng sama orang Yahudi. Mana mau kami? Kami angkat bicara, kalian marah. Tapi kalian yang main api. Kenapa istilah Islam dipakai? Allah, Alkitab, Rasul, Roh Kudus, Injil, Soleh. Kenapa diambil istilah-istilah kami? Kenapa nggak dipakai istilah Vatikan aja? Apostolos, Theotokos. Kenapa nggak dipakai itu aja? Andreanos. Di Islam itu, aku cuma tahu di Islam itu namanya Al-Quran. Itu cuma. Bukan. Wah ini lah. Alkitab itu nama Quran. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu nama lain Al-Quran. Zalikal kitab. Memang Tapi kalian ambil. badan pulang dengar-dengar itu ya bang. Itu kan menghina kan, daripada dalilmu enteleng ente si terkadek tutup para lebih merinding saya mendengarkan itu. Apa itu? Kalau bahasa Quran kami, oh mantap kali. Lagian juga itu Yesus juga sebut kok, Assalamualaikum warahmatullah, Shalom alaikum. Yesus juga pakai. Yesus juga pakai. Allahu Akbar. Neng, Dek,
Dek, telepon PLN suruh nyalain lampu. Halo Neng, adik, kakak. Jadi begitu kawan. Jadi kalau maunya agama Anda itu, kalau memang memiliki misi untuk mengkristenkan orang, ya harus bertanggung jawab dong. Ini jawabannya. Kalau ditanya bagaimana caranya umat Islam yang berakal sehat bisa menerima Tuhan kita yang pernah ditempeleng, diludahin sama orang Yahudi, jawabannya ini. Jangan emosi. Gereja itu harusnya mempersiapkan jawaban-jawaban itu. Jangan hanya fokus ke perpuluhan doang. Sadar diri lah bang. Omongan Sadar abang itu, pula. omongannya abang itu nggak sesuai fakta semua. Kok nggak Banyak sesuai yang Pak? abang karang-karang Yang mana? demi kebaikan agama Muslim. Mana itu yang aku karang, yang mana? Sadar diri dulu bang, sadar. Sadar. Yang mana yang aku karang? Yang mana? Semua abang karang itu demi Yang apa? mana? Demi kebaikan umat Muslim. Yang mana yang aku karang? Yesus ditempeleng, Yohanes 18:23. Yesus diludahin mukanya, Matius 26 nomor 67. Yang mana yang aku karang? Ada yang aku karang. Ajakan untuk menjadi Kristen, Matius 8:19, Markus 16:16-20. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Beritakanlah Bible kepada seluruh manusia. Yang percaya baptis, yang tidak percaya akan dihukum. Tuh dalilnya. Ada ini yang tidak pernah belajar Bible kurasa. Jujur aja lah. Tak usah tanya Bibel apa itu ya. Yang penting imani imanmu, imani imanku. Nggak usah. Inilah imanku. Komentari abang agama orang lain. Inilah imanku. Dengar dulu bang. Kalau pengen abang tentang agama orang lain, masuk agama orang lain aja. Nggak usah perlu. Nggak perlu kan? campur. Kan tinggal baca kitabnya, kan ada ini kitabnya. Ngapain masuk ke gereja, nanti ditagih perpuluhan, nggak sanggup pula buaya. Enak kali pendetamu, aku yang kerja siang malam, dia pula yang pungut. Mencuri Alkitab orang lain. Kok mencuri? Bibelmu itu yang ngambil bahasa-bahasa Islam. Gak usah ngarang-ngarang bang. Lagu lama itu, lagu lama. Kok ngarang pula kau bilang? Apa yang ngarang? Lagu lama itu, lagu lama. Kalau mengarang-ngarang itu, apa aja bisa bilang bumi ini. Oh, mantap Fakta, sekali. ngarang cuma aku. Iyalah, orang kau ditanya aja kau emosi, gimana kau beneran, serius? Jangan emosi lah. Gak pas Bos. abang itu. Kalau memang pengen abang diskusi sama orang Kristen, gak usah mencaci maki, gak usah merendah-rendahkan. Udah, paham? Kalau memang Aku nggak abang orang mencaci tua, maki. kalau abang memang orang tua, bisa dihargai orang lain, tolong menghargai. Aku nggak mencaci maki, enggak. Aku hanya Daripada meluruskan, abang menjelaskan. buka aku ditempeleng. Siapa yang Baik. ditempeleng berani? Itu lagi aku bilang, apakah engkau habis ditempeleng? Kan pertanyaan itu. Ah, kau sensitif kalinya kau ini. Kau itu ganteng tapi cakep tapi emosian. Oh, senang dibilang ganteng dia, oh cakep kali. Senang dia dibilang ganteng. Nggak mau emosi langsung dibilangi ganteng dia, oh senyum-senyum dia. Sekalinya dibilang ganteng dia nggak emosi lagi. Ada yang mengarang. Sekalinya dibilang ganteng nggak Ini emosi cuma lagi. pikiran abang ini. Ya udahlah kalau begitu. Udahlah kau emosian terus dari tadi ah. Kalau pikiran abang cuma kayak gini, nggak usah bahas agama ya. Nggak usah bahas agama orang lain. Iya. Oke? Jadi gimana? Kalau pikiran abang cuma kayak gini, nggak usah bahas agama orang lain. Iya, tapi Paham. pertanyaanku nggak ada jawabannya kah? Kenapa bisa Tuhan ditempeleng itu maksudnya apa? Jelaskan tadi, kenapa bisa disalibkan Yesus Kristus? Karena dosa abang banyak. Loh, aku kan belum ada saat itu. Ya,
Setiap tahun itu kami adakan. Bukan cuman Setiap tahun salib Yesus. Kejam kali kau anak orang kau bunuh. Habis itu dosamu yang mau dihapus. Nggak tanggung jawab lo. Lu aja yang salib diri lu untuk dosa lu, ngapain anak orang? Enak aja. Lu yang maling sepatu. Orang yang harus mati untuk dosamu. Ada-ada aja.